فکر کنم با نفت شهرانه که الان زدن. Saudara, kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung ke langit setelah serangan Israel menargetkan kilang dan fasilitas penyimpanan minyak di Teheran, Iran pada hari Sabtu waktu setempat. Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan angkatan bersenjata Iran di Teheran. Media Iran mengutip sebuah sumber dari Kementerian Perminyakan yang mengatakan 3 depo minyak di daerah Ohak, Shahran, dan Karaj diserang pesawat tempur Israel. Media lokal Iran juga melaporkan kebakaran besar terjadi di kilang minyak Teheran akibat terkena rudal. Berikut ini adalah visual lain, saudara, dari serangan Israel ke lokasi penyimpanan minyak Iran. Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan angkatan bersenjata Iran di Teheran. Sementara saudara, rekaman saksi mata yang dirilis pada Minggu waktu setempat menunjukkan kobaran api besar yang membakar depo bahan bakar Aqdasiyeh di ibu kota Iran. Reuters mengonfirmasi lokasi video itu terjadi di Teheran. Pemerintah Iran melaporkan serangan ke sejumlah depo minyak pada 7 Maret. NASA Firms mendeteksi aktivitas termal yang mengacu pada lokasi gudang bensin Aqdasiyeh. Saudara, kita lanjutkan dialog kita bersama Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan juga bergabung bersama kami ada Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU dan juga alumni USR War College. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Mas. Selamat pagi. Pak Agung, saya ke Anda. Kalau Anda melihat serangan dari Israel dan juga Amerika yang gencar akhir-akhir ini ke Iran, dan juga Iran tampaknya memilih untuk bertahan, strategi apa yang tengah dimainkan oleh Amerika? Saya mungkin agak merubah sedikit, bukan bertahan. Iran melaksanakan counter attack. Di pertahanan terbaik adalah menyerang, makanya melakukan counter attack. Oke. Dan dari berita-berita tidak ada atau sedikit berita mengenai serangan Iran terhadap Israel, namun tidak ada di berita tidak berarti tidak terjadi. Amerika saat ini melakukan serangan untuk menekan, mempressure dengan menghantam fasilitas publik yang seharusnya kalau dia konsisten bahwa dia melaksanakan untuk merebut hati dan pikiran daripada rakyat Iran, yang diserang hanyalah yang terkait, yaitu rezim ya, atau yang dianggap sebagai kekuatan ataupun pasukan dari rezim atau yang terkait. Tapi sekarang sudah menyentuh ke yang merupakan kebutuhan rakyat banyak, dengan harapan rakyat akan menyalahkan pemerintah. Namun itu berlaku hanya untuk di negara-negara yang memang sistem medianya dan sistem budayanya yang seperti itu. Namun kan kita tahu Iran berbeda. Selama 40 tahun berhadapan dengan Amerika secara politis, itu sudah menghasilkan sesuatu, kalau kita bilang adalah evolusi yang cepat, revolusi yang mereka mengubah cara berpikir, budaya, dan mengubah struktur bagaimana keputusannya sehingga tidak kompatibel dengan model keputusan atau cara menentukan pendapat di negara lain, yang terbukti dengan hal-hal yang dilakukan dengan kehancuran besar-besaran atau serangan besar-besaran pada titik-titik center of gravity yang berlaku bagi negara lain. Ternyata pada saat itu diterapkan di Iran sama sekali tidak berlaku dan tidak ada sedikit pun terjadi keberhasilan daripada tujuan sesuai dengan standar negara lain. Jadi memang Amerika sekarang fasenya adalah fase kelihatan apa yang mereka mau. Sebetulnya tidak regime change, tetapi juga kebalkanisasi, karena sudah ada berita bahwa pemerintah Amerika menghubungi kaum separatis ya, Kurdi, Balochistan, untuk ikut menyerang. Cuman masalahnya untuk apa menyerang Teheran? Mereka kan berada di barat utara northwest, barat laut lah istilahnya, barat laut yang untuk apa dia ke Teheran? Dia nggak perlu merebut, dia pengen merdeka, pengen terpisah. Makanya serangan sampai 2.500 sampai 3.000 serangan Amerika saat ini itu ditujukan ke seluruh Iran, ke 22 provinsi
tentu tujuannya untuk mematahkan kekuatan daripada pasukan reguler Iran dan Garda Republik serta polisi, sehingga memberi peluang kepada para separatis atau para pemberontak untuk mengambil alih minimal di situ. Cuman kita tahu bahwa pemberontak Kurdi yang ini sudah 2 kali ditipu ataupun dibohongi Amerika. Pertama adalah pada saat mereka diminta berontak menghadapi Saddam Hussein, dan setelah ternyata Saddam Hussein tidak berhasil digulingkan setelah Kuwait, itu malah Saddam Hussein menghajar Kurdi yang pertama di Irak. Yang kedua kemarin di Suriah, pasukan Kurdi membantu Amerika dengan harapan mendapatkan suatu keuntungan politik di masa depan. Ternyata pada saat Amerika menjalin hubungan baik dengan pemerintahan Suriah yang baru, Kurdi dipaksa untuk mengalah dan kembali tunduk berada di bawah Suriah. Dan untuk ini tentu sesuai dengan yang kita ketahui, tidak semudah itu pimpinan Kurdi di Iran akan mengikuti kemauan Amerika untuk menolong, karena tahu bahwa Amerika tidak bisa dipegang, apalagi Donald Trump. Jadi itu yang sementara saya lihat. Oke, Pak Agung, informasi yang juga beredar begitu ini bukan lagi perang menggunakan rudal begitu, tapi juga ada perang intelijen di sini, di mana Iran disebutkan dibantu oleh Rusia begitu. Ini akan seperti apa Anda melihatnya? Namun jangan dijawab dulu, kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan Iran siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pasukan Amerika Serikat setelah perang yang dipicu Amerika Serikat dan Israel meluas ke berbagai wilayah di kawasan Timur Tengah. Menlu Iran menolak kemungkinan negosiasi dengan Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Iran tidak pernah meminta gencatan senjata. Menlu Iran dengan tegas menolak anggapan Iran takut dengan potensi invasi darat Amerika Serikat dan menekankan kesiapan dan kepercayaan diri Iran dalam mempertahankan kedaulatannya. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons, and we are prepared for any other eventuality, even a ground invasion. Kita lanjutkan perbincangan, Saudara, dengan Agung Sasongko-Jati, pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, dan juga Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Pak Agung, tadi sempat terputus kita terkait dengan perang strategi intelijen. Kalau Anda melihat bagaimana strategi intelijen dari kedua kubu ini? Jadi strategi intelijen, pertama kebanyakan intelijen mengenai Iran itu didapat dari Israel ya, baik dari Mossad atau dari intelijen militernya. Itu sangat bagus, human intelligence-nya sangat bagus. Namun tentunya dengan berjalannya perang tentu juga ada terjadi banyak kerusakan, sehingga intelijennya terpaksa terbongkar atau terbunuh, atau jaringan yang tadinya mudah untuk mendapat informasi menjadi berkurang. Nah untuk ini maka untuk serangan udara itu banyak menggunakan perencanaan yang menggunakan data intelijen sebelum perang, dan tentu tidak berdaya kalau itu tempat yang dimaksud sudah tidak berfungsi sebagai tempat itu atau barang-barang yang di situ sudah dipindahkan. Dan tentara intelijen Iran juga tidak kalah, karena terbukti ya kalau Anda punya daftar dari sasaran yang berhasil dihancurkan oleh Iran, itu menunjukkan bahwa Iran juga pertama dia memiliki kemampuan human intelligence yang cukup tangguh di seluruh Jazirah Arab dan juga di Israel. Namun juga untuk targeting atau untuk menyasar atau membidik daripada sasaran-sasaran memerlukan intelijen yang berasal dari satelit atau pengintaian atas. Dan melihat dari keberhasilan daripada serangan Iran terhadap itu tentu menunjukkan mendapatkan data informasi. Nah, yang memiliki satelit yang sangat bagus adalah Rusia dan Cina. Samping itu kelihatannya juga beberapa serangan juga mengandalkan bantuan daripada Cina ya untuk menggunakan GPS ataupun Global Positioning Satellite dari seri Beidou punya Cina, yang ternyata bukan hanya mampu mengarahkan ke titik sasaran yang tepat, tapi juga mampu digunakan sebagai alat komunikasi. Jadi satelit Beidou itu selain mengirimkan data posisi lokasi juga bisa digunakan untuk intersepsi, untuk komunikasi antara komando pengendali utama serangan dan misalnya ini.
dan juga digunakan sama orang bawah yang berfungsi sebagai pengamat untuk melihat keberhasilan sasaran. Kalau kita lihat keberhasilan serangan daripada Iran menunjukkan tingkat presisi tinggi. Pada hari pertama kedua dengan sasaran naval facility di Bahrain dan pangkalan udara Nevatim Israel serta 4 radar early warning di Irak berhasil dilumpuhkan. Meskipun saat itu intersepsi koalisi masih 88% tinggi, jadi hampir 80% itu dihancurkan, hanya 18% yang masuk. Kemudian runway Nevatim dihancurkan, radar utama Bahrain hancur lah. Hari ketiga keempat giliran adalah ke pangkalan Al-Udeid Qatar serta Ali Al-Salim Kuwait itu berhasil dirusak taxiway dan shelternya, kemudian ATC-nya juga dihancurkan. Itu sekarang investasi koalisi menjadi turun 65% karena sebagian daripada rudal pencegatnya sudah dilumpuhkan kemarin. Kemudian pada H5 itu adalah warning. Jadi ada serangan yang warning. Jadi betul dia menyasar ke Aramco dan desalinasi tapi di warning. Jadi tidak dibiarkan sampai keberhasilan dideteksi 92%. Jadi hampir semua serangan itu berhasil digagalkan karena memang drone-nya dan rudalnya dibuat tinggi dan bukan rudal jelajah yang atau rudal balistik, tapi betul-betul rudal jelajah dan drone yang digunakan 92% diruntuhkan memang warning shot kepada negara-negara baik Uni Emirat, Saudi, kamu nolong ini. Semua dijatuhkan nggak masalah, ini kan warning shot ya. Hari ke-6 itu berhasil melumpuhkan USS Supply, jadi alat supply yang bahan bakar dan logistik untuk armada kelima di sana itu berhasil dirusak, dihancurkan, kemudian tidak bisa berfungsi dan beberapa radar maritim, navigasi laut, serta ada tanker berbeda barat di Hormuz yang disabotase pasukan Qatar Iran. Kemudian hari ke-7 itu Haifa Industrial dan Beit Sesmes itu dihancurkan. Haifa diserang, kemudian jalur kereta api, logistik Tel Aviv, kemudian gudang medisnya serta fasilitas komunikasi berbahasa Lebanon dihancurkan. Dan kali ini intersepsi koalisi bisa 78%, masih cukup bagus ya. Namun sudah mulai kehabisan dan pada hari 8 kemarin itu serangannya malah ke underground command center Hakiriyah Tel Aviv dan markas armada kelima Bahrain dan main runway ATC. Memang runway-nya tidak kena, yang kena dari saya baca dulu sebentar, dari 10 rudal masuk ke Bandara Ben Gurion, 3 masuk kena ke taxiway-nya, sehingga praktis semua pergerakan sipil, pesawat sipil tidak bisa dilaksanakan, sehingga pure hanya runway digunakan untuk penerbangan militer. Jadi itu yang terjadi. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa bantuan daripada satelitnya Rusia dan sistem GPS atau kendalinya Cina. Oke, Pak Hasibuloh, tadi seperti disebutkan ada perang strategi, perang rudal, perang intelijen begitu. Dengan terpilihnya Mujtaba sebagai pemimpin tertinggi di Iran begitu, melihat karakteristiknya dan juga melihat karakteristik militer Iran, apakah menurut Anda perang ini akan berlangsung lama? Ya, sekali lagi kalau mau ditanya lama atau tidak, kalau dari perspektif Iran itu tergantung serangan lawan. Karena Iran berada pada posisi bertahan. Jadi sejak awal Iran ini menurut saya kelebihannya karena dia mencoba mengekspresikan ketundukan kepada hukum-hukum internasional. Misalkan bagaimana dia tidak menyerang kecuali diserang. Termasuk komitmen kalau seumpamanya perang ini akan berhenti ya silakan hentikan serangan-serangan itu. Itu kan juga disampaikan oleh elit-elit Iran. Nah oleh karena itu dengan terpilihnya Mujtaba Khamenei memang menurut saya akan memberikan makna tersendiri, akan punya dampak tersendiri. Salah satunya bahwa ini adalah pesan dan simbol Iran ke depan akan lebih memilih untuk bertahan dan mempertahankan sistem yang sudah ada. Apalagi sekali lagi yang dipilih dengan catatan-catatan tadi dengan sengaja adalah sang putra ya, yang itu berarti ada unsur lebih gitu karena dia juga kehilangan bapaknya, kehilangan anggota keluarganya, dia juga pemimpin. Jadi ini akan memberikan tambahan pressure kepada dirinya untuk tampil sebagai pemimpin yang maksimal, tampil sebagai leader yang kuat di dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dan memang menurut saya dalam situasi seperti ini minimalnya ada 3 yang mendesak harus dilakukan oleh Mujtaba. Yang pertama adalah membenahi di aspek intelijen tadi gitu. Kalau kita
mungkin perang Iran dari tahun 2024, 25 dan sekarang 26 sebenarnya yang menjadi kecolongan dan kelemahan paling mendasar itu adalah di bagian intelijen. Dan itulah yang akhirnya membuat Iran banyak kehilangan tokoh-tokoh pentingnya dan yang paling terbaru sekaligus paling terbesar adalah meninggalnya bapaknya Mujtaba Khamenei sendiri yaitu Ali Khamenei Mhm, mhm. yang saya menduga dengan kuat walaupun saya tidak punya data-data intelijen kayak Mas Agung, tapi rasa-rasanya tidak mungkin negara luar yang jauh di sana bisa mampu memberikan sebuah serangan yang presisi, satu tanpa adanya teknologi yang tadi telah disampaikan, yang kedua tentu info-info di lapangan yang memang sangat-sangat akurat bahkan detik demi detik mungkin yang bisa disampaikan gitu. Hanya itu yang bisa menjelaskan apa namanya meninggalnya tokoh-tokoh besar di Iran. Dan sekali Mhm. lagi bukan hanya pemimpin tertinggi. Katakan sebelumnya terbunuhnya pemimpin Hamas juga di sana. Katakan juga sebelumnya terbunuhnya apa namanya jenderal kawakan Iran yang meninggal di Irak kalau tidak salah tahun 2019 atau 2020 yaitu apa namanya Sulaimani. Ini merupakan guru besar atau arsitek daripada pembuatan jaringan eh, kekuatan Iran keluar terutama ke wilayah-wilayah perlawanan sehingga terbentuk pola proksi yang sekarang sangat kuat minimal kalau kita lihat sebelum perang 7 Oktober 2023 yaitu Hezbollah di Libanon lalu kemudian ada Hamas, ada Houthi dan lain sebagainya. Nah, arsitek atau otak yang dianggap sebagai sangat berperan besar dalam pembentukan semua ini adalah Sulaimani yang juga meninggal akhirnya di Irak kurang lebih 2019 atau 2020 pada saat juga kekuasaannya Trump. Jadi Mhm. kalau ingin memperbaiki Iran ke depan, tugas utama menurut saya adalah bagaimana membenahi ini sehingga Mojtaba sendiri harus memastikan keselamatan dirinya. Karena sekali lagi Israel sudah kasih ultimatum begitu, bahkan Amerika juga sudah sampaikan kalau yang terpilih adalah bukan yang kami mau, maka ya masa depannya juga mungkin tidak lama. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Netanyahu, oleh Trump. Dan saya yakin dengan berbagai macam yang sudah dilakukan itu bukan hanya retorika dan dia sudah membuktikan mereka sudah membuktikan level tertinggi Ayatullah Ali Khamenei pada akhirnya juga terbukti meninggal menurut saya salah satunya karena kelemahan di bidang ini di bidang intelijen sehingga membuat Amerika dan Israel leluasa untuk mengejar targetnya. Dan yang kedua, tugas yang menurut saya penting oleh pemimpin tertinggi yang baru ini adalah mau tidak mau membenahi aspek internal. Nah, ini yang saya selalu secara objektif menyampaikan bahwa sebelum semua ini terjadi Iran secara faktual memang ada masalah terutama berkaitan dengan masalah ekonomi yang Mhm, akhirnya mhm. membuat aksi demonstrasi pada akhir tahun itu terjadi sebelum katakanlah ditumpangi oleh kelompok-kelompok lain termasuk oleh kepentingan Amerika dan kepentingan Israel. Tapi kan selagi memang ada apinya, ada persoalannya, yaitu persoalan ekonomi. Walaupun kalau ditarik ke akarnya, persoalan ekonomi yang ada mungkin muncul karena embargo, Mhm. karena sikap yang tidak kooperatif, yang tidak baik dari negara-negara Barat atau Amerika dan Israel. Tapi sekali lagi, ini juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab masyarakat Iran atau pemimpin Iran. Malah saya membedakan ya, selalu membedakan konteks perang sekarang dengan konteks-konteks sebelumnya. Kalau konteks sebelumnya, katakanlah perang 12 hari itu, kalau kita lihat sikap dunia itu jauh lebih bulat mengecam Israel dan lebih bulat katakanlah bersimpati kepada Iran. Karena memang saya selalu sampaikan saat itu Iran tidak ada dosa apapun. Mhm, Dia mhm. di rumah, dia duduk di kamarnya, tiba-tiba Israel datang menyerang dengan alasan ancaman senjata nuklir. Jadi empatinya lebih mudah didapat. Tapi sekarang menurut saya jauh lebih cair ya. Bahkan walaupun Amerika sudah Trump tidak disukai oleh banyak orang ya, oleh banyak negara, tapi justru kalau kita lihat di Eropa, justru belakangan sebagian negara Eropa mulai memberikan sinyal untuk bergabung. Nah, Mhm, ini kan mhm. secara politik juga apa ya? Tidak istilahnya tidak lepas daripada apa yang terjadi di Iran, yaitu yang saya sampaikan situasi perang hari ini yang melibatkan Iran ini, Iran juga tidak lepas tangan sepenuhnya. Minimal dia harus bertanggung jawab terhadap meninggalnya 3.000 sampai 7.000 demonstran. Mhm, Mungkin kalau mhm. puluhan ribu yang diklaim oleh oposisi, oke itu angka-angka yang memojokkan Iran. Sekarang yang diakui oleh Iran, pemerintah Iran kurang lebih 3.000 sampai 7.000.
itu kan Oke. secara pemerintahan tetap menjadi sebuah pertanggungjawaban. Katakan benar bahwa ini menjadi korban akibat penetrasi dari katakanlah mata-mata mereka bikin ulah dan lain sebagainya. Tetap aja sebagai waliul amri, penanggung jawab pemerintah, Iran harus menjelaskan kenapa kok semua mereka itu bisa lolos. Di mana kemampuan negara Iran untuk mendeteksi katakanlah apa namanya para penyusup tadi Baik. yang bisa membuat rakyat Iran menjadi korban. Oke. Jadi aspek ini harus dibenahi menurut saya Mhm. sehingga nanti masyarakat Iran bisa semakin sulit untuk mendukung pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Ayatullah Oke. Mojtaba Khamenei. Oke, secara internal juga banyak yang harus dibenahi, namun juga kita melihat informasi yang beredar juga terkait dengan serangan ini. Yang terbaru adalah soal kemungkinan invasi darat dari pasukan Amerika Serikat. Sebetulnya seberapa mungkin sih invasi darat dari Amerika Serikat dan juga Israel ini di Iran kalau kita melihat letak geografisnya. Namun kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kemungkinan pengiriman pasukan darat untuk mengamankan persediaan uranium yang dimiliki Iran. Sejumlah analis militer berpendapat serangan udara saja tidak akan cukup untuk menghancurkan kemampuan militer Iran atau mencegah pengembangan senjata nuklir. Menanggapi hal ini, Trump tidak menampik kemungkinan pengerahan kekuatan darat secara penuh. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Then at some point, maybe we will. You know, that would be a great thing. But right now, we're just decimating them. But we haven't gone after it. But you know, something we could do later on. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, dan juga ada Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Pak Agung, ini informasinya Amerika Serikat membuka peluang ataupun kemungkinan untuk invasi darat ke Iran. Kalau melihat letak geografis di sana, seberapa memungkinkan invasi darat? Mungkin saja invasi darat. Namun masalahnya adalah kondisi geografis dan kondisi kemampuan logistik Amerika. Pertama adalah untuk mengadakan invasi darat itu perlu waktu mungkin setengah tahun minimal untuk menyiapkan pasukan. Pertama, pasukan disiapkan di mana? Apakah bisa di Irak? Apakah bisa di tempat lain untuk menyerang masuk? Dan kalau sudah ada di situ, apakah mereka bebas dari gangguan ataupun serangan rudal daripada Iran? Dan apakah negara-negara pendukung Iran, China, Rusia, Korea Utara, dan lainnya akan diam saja, tidak mengizinkan masuknya pasukan sukarelawannya untuk datang, dan tidak sukarelawan, tidak hanya sukarelawan, itu juga dengan alutsista seperti rudal jelajah, rudal balistik, rudal kemudian pangkalan, mereka punya pangkalan itu yang susah. Kemudian apakah negara sekelilingnya mau mendukung untuk ini kan dengan resiko banyak risiko di dalamnya untuk mendukung Amerika dalam pengerahan pasukan. Kemudian itu ribuan ton logistik setiap hari harus tersedia. Kemudian Iran itu memiliki doktrin defense in depth, ya. Nanti pasukan darat akan menghadapi loitering munition, drone bunuh diri, rudal anti tank generasi terbaru, dan tank-tanknya itu kan juga sulit masuk ke gunung-gunung. Kemudian teknologi tinggi tidak bisa berhadapan dengan musuh. Berarti mereka akan seperti di Vietnam berhadapan dengan penduduk. Mereka akan sulit membedakan antara penduduk dengan tentara basis, karena banyak tentara cadangan Iran yang ada di situ. Kemudian dengan tanpa mandat PBB, artinya memang tidak kehendak Amerika sendiri, ini adalah perang yang orang Amerika kalau ditahan bukan kombatan yang legal. Jadi pihak yang lain juga relawan ataupun senjata beratnya adalah bentuk, jadi bisa dikirim senjatanya ke Iran. Kemudian dan kondisinya sekarang adalah saat minyak lewat dari $100 adalah bunuh diri. Nanti bisa terjebak dalam perang abadi ini dan lebih besar dari Afghanistan. Dan kemudian pada saat itu China dan Rusia bisa masuk untuk memberikan perlindungan. Karena pasti Amerika nggak bisa memberikan perlindungan kepada negara teluk dari apapun. Itu masuklah Rusia dan China peluangnya. Jadi skenario ini adalah lose to lose. Cuman masalahnya Amerika bisa lose besar, Iran lose kecil. Kenapa? Karena pengorbanannya lebih besar lagi.
Mhm, mhm. Dan katanya wah dengan kita punya air security, tapi air security itu butuh logistik. Seberapa Oke. banyak logistiknya, seberapa banyak rudalnya bisa dibikin, seberapa banyak pasukan siap, dan berapa jarak yang harus ditempuh untuk menuju medan tempur, itu adalah masalah yang membuat mungkin saja serangan darat, tapi akan berhasil. Menurut sekarang penilaiannya adalah loss besar untuk Amerika, loss kecil untuk Iran. Jadi Mhm. bayangkan untuk apa haruskan darat, padahal Iran sendiri sudah mau dalam perundingan menyerahkan seluruh uraniumnya untuk dilarutkan dengan dibebaskan dari sanksi ekonomi. Itu sesimpel itu. Mhm, mhm. Kenapa harus sampai membunuh ribuan orang, ratusan ribu orang, triliunan dolar. Mhm, mhm, Berarti mhm. ini kan bukan kepentingan Amerika, ini kan kepentingan Israel. Tidak ada Oke. sedikit pun keuntungan Amerika untuk melakukan hal ini. Oke, Terima kasih. baik. Pak Hasibuloh, kalau kita melihat bahwa soal kemungkinan invasi darat oleh Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran untuk mengamankan persediaan uranium, kalau Anda melihat celah pintu masuknya dari mana? Ya, terima kasih Mas. Kalau kita mengikuti perkembangan di bagian ini di media-media Timur Tengah, maka secara posisi saat ini Amerika masih berada pada posisi seakan-akan tidak mempertimbangkan untuk mengambil opsi serangan darat, walaupun secara retorika Trump selalu sampaikan bahwa kami tidak mengenyampingkan itu, tapi rasanya untuk sekarang belum menjadi opsi. Hmm. Dan yang memang berbeda sikapnya justru dari pihak Israel. Nah, Israel sangat ambisius dari awal dan saya juga sampaikan berkali-kali bahwa sebenarnya pengorder perang ini adalah Israel dengan segala macam ketakutan atau mungkin kepentingan yang ingin mereka capai. Nah, namun demikian kalau kita melihat pola kerjasama komunikasi yang dibangun di antara Amerika dengan Israel, walaupun di awal tampaknya tampak bertentangan, kita tidak bisa langsung menangkap ini seutuhnya akan demikian. Contohnya kebijakan perang ini juga awalnya kurang lebih sama bahwa Amerika selalu tampil dengan statement seakan-akan mengedepankan diplomasi ini dan itu, tapi ketika diplomasi betul-betul baik, toh pada akhirnya serangan juga dilakukan dan saat itu baru ada pernyataan resmi dari Israel bahwa sebenarnya keputusan untuk perang sudah diambil semenjak kunjungan terakhir Netanyahu ke Amerika pada Desember akhir tahun lalu. Artinya apa? Ini ada komunikasi-komunikasi jebakan. Ini ada apa namanya pernyataan-pernyataan yang tidak selalu seperti yang ada di belakang. Nah, kalau dibaca dalam konteks itu, walaupun Amerika sekali lagi secara resmi seakan-akan tidak mempertimbangkan, saya justru menduga serius adanya opsi untuk mengambil kebijakan serangan darat ini. Dan kalau ditanya tadi celahnya lewat mana, menurut saya dari berbagai macam kita pelajari kebijakan Amerika yang ada selama ini, kemungkinan besar Amerika tidak akan terjun langsung, menerjunkan langsung pasukan-pasukannya minimal dalam jumlah besar. Dan yang kedua, mereka akan mengandalkan katakan milisi-milisi lokal, kelompok-kelompok lokal yang memang sudah terlatih menguasai Medan, seperti tadi kesulitan Medan disampaikan oleh Mas Agung. Dan pilihannya kemungkinan adalah akan kepada kelompok Kurdi ataupun kelompok-kelompok perlawanan lain, kelompok-kelompok apa namanya yang ingin merdeka dari Iran dan di sekitarnya. Tapi sekali lagi saya menduga mungkin itu akan dengan Kurdi. Nah, kalau dengan Kurdi maka memang ini kayak semacam kemungkinannya cukup besar karena Iran sudah mempunyai pengalaman yang cukup bagus kerjasama dengan Kurdi tanpa harus melibatkan dirinya seperti yang dialami dalam perang Irak tahun 2003 dan perang di Afghanistan yang kemudian banyak koreksi di dalam karena banyak menimbulkan juga korban jiwa. Nah, sebagai pembelajaran dari itu semua, pilihan kepada Kurdi dalam konteks Syria selama ini membuahkan hasil yang cukup baik, terutama ketika menghadapi ISIS. Karena di satu sisi Amerika tidak perlu menghadirkan dalam jumlah banyak pasukannya, justru yang menjadi ujung tombak adalah pasukan Kurdi yang sekali lagi kelebihan pasukan Kurdi dibanding tentara Amerika sendiri, dia sudah terlatih, dia sudah menguasai medan, dan tinggal katakanlah dipersenjatai dengan senjata-senjata yang Hmm, hmm. dimiliki oleh Amerika yang itu lebih unggul daripada katakanlah yang dimiliki ISIS kalau dalam konteks Suriah ya. Dan kita lihat memang cukup berhasil, sampai sejauh ini cukup berhasil. Hmm, hmm. Apalagi ini yang menjadi
pilihan strategis Kurdi, apalagi Kurdi ini kan merupakan sebuah kelompok yang selama ini menginginkan adanya kayak semacam wilayah negara tersendiri. Nah, mereka Oke. ini cukup besar tersiar di beberapa perbatasan negara, katakanlah di Syria, katakanlah di Turki, katakanlah di Iran, katakanlah di Irak. Dan kalau ini bisa diyakinkan semua, sekali lagi, maka ini bisa menjadi kayak semacam kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh ya. Walaupun sekali lagi Iran selalu menyampaikan punya kesiapan dan tidak takut untuk menghadapi semua ini. Oke. Karena sekali lagi hanya besar. Walaupun dari sisi Iran juga pada waktu yang bersamaan kalau Kurdi yang mau dimajukan bisa jadi Iran juga merapatkan barisan dengan negara-negara tetangganya, katakan apa namanya Turki paling tidak atau Irak, bahwa ini menghadapi ancaman yang sama karena negara-negara ini kan resisten terhadap pergerakan daripada kelompok Kurdi dan Oke. rata-rata mereka menganggap kelompok Kurdi sebagai kelompok yang perlawanan yang mengancam keamanan negara-negara ini. Oke, artinya invasi darat Amerika Serikat ini masih dalam proses dipertimbangkan begitu ya, dengan beragam risiko dan juga untung ruginya. Jangan kemana-mana dulu Bapak-Bapak karena susah jeda, kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV yang akan kembali bersama